Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi di pertemuan keempat ini mengenai Nabi Muhammad sebagai induk akhlak Islami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan juga termasuk kelompok saya yang akan ikut serta dalam mempresentasikan materi tersebut. Yang pertama saya sendiri, Amalia Fauzia Rahma, absen 18. Yang kedua, Delilia Azizah Nurfajriana Ningrum, absen 30. Dan yang terakhir, Saidatul Fitriyah, absen 32. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian akhlak Islami. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata huluk yang berarti tingkah laku, peringai, dan juga tabiat. Dan akhlak Islami sendiri secara sederhana bisa diartikan sebagai akhlak yang berdasarkan ajaran Islam atau akhlak yang bersifat Islami. Dalam ajaran Islam, terdapat sistem nilai akhlak yang bersumber dari ijtihad sebagai metode berpikir secara Islami, sehingga memicu terjadinya tindakan dan hubungan antara Allah, sesama manusia, dan juga alam semesta. Adapun akhlak menurut beberapa para ahli yang akan saya sebutkan di sini, salah satunya yaitu menurut Imam Al-Ghazali. Menurut beliau, akhlak itu merupakan salah satu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa pertimbangan dan pemikiran lagi. Dan juga menurut Muslim Nurdin, beliau mengatakan bahwa akhlak adalah sistem nilai yang mengatur tindakan manusia yang ada di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delilia Azizah Nurfajriana Ningrum, absen 30, akan melanjutkan presentasi kedua dari teman saya yaitu Amalia Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua tentang Nabi Muhammad sebagai induk akhlak Islam. Akhlak secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji atau akhlakul karimah dan akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Secara teoritis, macam-macam akhlak berinduk pada 3 perbuatan utama, yaitu hikmah atau bijaksana, saja'ah atau perwira dan kesatria, dan danifah atau menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Ada beberapa pendapat yang menyatakan sikap adil juga termasuk dalam induk akhlak, dikarenakan adil adalah sikap pertengahan dalam mempergunakan potensi rohaniah yang terdapat pada manusia, yaitu alq atau pemikiran yang berpusat pada kepala, ghadab atau amarah yang berpusat pada dada, nafsu syahwat atau dorongan sosial yang berpusat pada perut. Namun, pendapat mengenai sikap adil sebagai induk akhlak masih menjadi kontra dalam beberapa ulama, sehingga tidak jelas dipergunakan atau tidaknya. Dalam sebuah kisah, Rasulullah SAW pernah ditanya, perbuatan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Kemudian beliau menjawab, bertakwalah kepada Allah dan berbudi pekerti yang baik dan luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Hal tersebut sudah sangat menjelaskan bahwa pentingnya akhlak mulia bagi seorang mukmin, semata-mata bukan hanya demi mendatangkan ridho atau cinta dari Allah, namun juga mendatangkan kebaikan dan kebajikan untuk sekitarnya. Dalam konsep struktur Islam terdapat konsep urutan, yaitu pertama tauhid, kedua akhlak, dan ketiga syariah. Dalam konsep struktur ajaran Islam tersebut, telah dijelaskan bahwa akhlak menempati urutan kedua setelah ajaran inti, yaitu tauhid. Artinya, akhlak Islami seharusnya dijiwai oleh makna la ilaha illallah, sementara syariah menempati urutan ketiga dari inti tauhid. Oleh karena itu, syariah dalam Islam harus dijiwai oleh tauhid, sekaligus akhlak. Dalam masalah kehidupan sehari-hari, kebebasan dan sebagainya harus terikat dan dijiwai oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, perilaku umat Islam hendaknya sesuai dengan syariat Islam yang berintikan akhlak dan berpusat pada tauhid. Sehingga kita dapat memandang bukan hanya soal jasmani, melainkan rohani manusia yang berasal dari pancaran, rahmat, dan hidayah dari Allah SWT. Diutusnya Nabi Muhammad SAW ke bumi adalah untuk membawa risalah yang paling penting, yaitu innama bu'itstu li utamimah makarimal akhlak, yang artinya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Mengapa demikian? Karena pada masa itu, zaman jahiliyah, orang-orang masih tidak memiliki akhlak.
Akhlak Nabi Muhammad SAW disebut dengan akhlak Islam karena bersumber dari Al-Quran, dan Al-Quran tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, akhlak Islam berbeda dengan akhlak ciptaan manusia atau disebut dengan wad'iyah. Ayat Al-Quran paling syarat memuji Nabi Muhammad SAW adalah ayat yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, memiliki akhlak yang paling tinggi atau yang paling agung. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah cerminan dari Al-Quran. Mengapa demikian? Karena beliau sendiri adalah Al-Quran hidup yang hadir di tengah-tengah umat manusia. Membaca dan menghayati akhlak beliau berarti membaca dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Dan itu menjadi alasan mengapa Siti Aisyah berkata bahwa akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidatul Fitriyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi terakhir, yaitu induk akhlak Islam Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu Rasulullah datang membawa perubahan besar dengan menghilangkan gelapnya dunia kebodohan ke dunia yang terang benderang. Sebelum adanya Rasulullah SAW, umat manusia masih berada dalam masa bodohan. Artinya umat manusia masih belum bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan adanya beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, "Innama bu'ithu liutamimah makarimal akhlaki," yang artinya, sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Dan poin yang kedua yaitu Rasulullah SAW menjadi guru manusia dalam jagat sekolah dan kehidupan. Beliau memberi keteladanan tentang bagaimana karakteristik seorang guru yang baik. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang sangat baik. Semua perilaku beliau dapat ditiru oleh umatnya. Dan yang poin nomor 3, seorang pendidik yang berakhlak terpuji akan menghasilkan siswa yang berakhlak terpuji dan sebaliknya, sehingga seorang pendidik harus mencontoh dan mentauladani sikap dan sifat Rasulullah SAW. Suri ketauladanan Nabi Muhammad SAW dapat ditiru oleh umat manusia, baik untuk tenaga pendidik ataupun yang lainnya. Bidang yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan etika Islam dalam berbisnis, yaitu kejujuran, amanah, kesederhanaan, kedisiplinan, suka membantu, dan anti menzalimi orang lain. Seperti halnya contoh dulu pada zaman Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad diamanahkan oleh Sayyidah Khadijah untuk berdagang, beliau sangat jujur dalam menjalani perdagangan tersebut. Ketika ada pembeli, dalam transaksinya beliau memberitahukan harga asli dari barang tersebut. Contoh tersebut bisa disimpulkan dalam hal kejujuran. Dan bukan hanya itu, suka membantu dan menzalimi orang lain. Dan poin yang kedua yaitu Nabi Muhammad juga menjelaskan lebih dalam tentang bagaimana seharusnya ekonomi dapat dikelola sesuai dengan tatanan moral yang berlaku. Bidang yang ketiga yaitu bidang politik. Dan bidang politik ini ada 4 bidang politik. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu politik Islam sudah dimulai pada masa Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Pada masa itu Rasulullah memulai tahapan kepemimpinan pada periode Mekah. Dan disusul periode Madinah untuk menjadi satu kesatuan yang menghasilkan masyarakat Islam. Poin yang kedua, pada tahap kedua, Rasulullah memberi perhatian bahwa masyarakat Islam
sudah berdiri sendiri dengan mempunyai kepribadian dalam kesatuan yang bebas dan merdeka. Poin yang ketiga, pangkal adanya politik Islam disusul perkembangan langkah hidup umat Islam, di mana dalam fase ini Rasulullah mengajarkan bagaimana mempertahankan persatuan dalam bingkai Islam dari beberapa ras dan agama. Sebagai contoh, kekuatan umat Islam nampak pada Perang Badar, di mana kaum muslimin mampu mengalahkan pasukan Quraisy. Dan poin yang keempat, Rasulullah juga memiliki sifat demokratis, di mana sifat keterbukaannya terhadap kritik dan mendengarkan saran dan pendapat dari orang lain. Politik Islam dimulai pada masa Rasulullah, yaitu pada periode Mekah dan Madinah. Dalam tahapan ini, masyarakat Islam sudah dapat berdiri sendiri dengan memiliki kepribadian dalam satu kesatuan yang bebas dan merdeka. Dan bidang yang terakhir yaitu bidang sosial kemasyarakatan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu pendidikan akhlak bermasyarakat dalam pandangan hadis bisa memberikan inspirasi dan motivasi dan menciptakan kehidupan yang penuh dengan akhlak yang mulia. Pendidikan akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW dapat memberi inspirasi dan motivasi dalam kehidupan manusia. Poin yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan pendidikan bermasyarakat berupa etika, bertemu dan menerima tamu, menjaga hubungan baik dengan tetangga, membangun kesalehan sosial dan membangun ukhuwah Islamiyah. Rasulullah SAW mengajarkan etika-etika yang baik seperti etika dalam bertamu, bertetangga, dan etika dalam pembagian ukhuwah Islamiyah atau hubungan sama Islam. Poin yang ketiga yaitu pendidikan bermasyarakat yang diajarkan berimplikasi kepada semua eksistensi Islam dalam semua ajaran baik mengenai akidah, ibadah, dan muamalah, dan juga masyarakat yang disiplin, pandai mengatur kecerdasan emosional dan spiritual, bijaksana, berani menjaga diri serta bersikap adil. Pendidikan pada semua eksistensi Islam atau pada masa Islam ini, baik dalam pendidikan dalam bermasyarakat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sangat berdampak pada semua eksistensi Islam atau kemajuan Islam, baik dalam akidah maupun baik dalam akidah ibadah maupun akidah muamalah. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.